Ya, kita bertemu kembali. Di episode sebelumnya saya membahas tentang kompleks, maka di episode ini saya akan membahas kompleks dan archetype, lengkap dengan contoh-contohnya. Seperti yang saya pernah katakan di episode sebelumnya, dalam istilah Jungian Psychology, kompleks adalah sekelompok ide, pemikiran, perasaan, ingatan, dan persepsi yang terkait satu sama lain, dan memiliki muatan emosional yang kuat. Pada awalnya sebelum Jung menamai psikologinya menjadi analytical psychology, dia pernah berpikir untuk menyebut istilah psikologinya sebagai complex psychology. Kompleks ditemukan ketika beliau praktek dan eksperimen di rumah sakit psikiatri yang beliau tekuni, dan di mana beliau mengaitkan atau memasang alat biofeedback tangan dan di badan pasiennya, dan kemudian dia akan membacakan 100 kata. Misalnya contoh, dia sebut kata pertama misalnya father, mother, dog. Maka ketika dia menyebutkan kata father, maka pasiennya akan menyebut balasannya atau responnya dengan pemikiran apapun yang muncul. Misalnya Jung menyebutkan kata-kata father, mungkin kliennya atau pasiennya akan menyebutkan sadistik, mother, loving misalnya, dog, galak misalnya. Nah, dalam dia meneliti kata-kata tersebut, maka dia melihat grafik yang akan punya spike atau naik tajam, berarti di situ ada emosi yang energi yang kuat sekali, dan emosi dan energi inilah yang mampu membuat kompleks tersebut teraktivasi dan mencengkram diri kita. Kompleks memiliki otonomi dan memiliki kekuatan dan energinya sendiri, dan kompleks memiliki sistem kepercayaannya sendiri dan image tersendiri dan simbol tersendiri. Jadi saya mengibaratkan kompleks adalah kepribadian-kepribadian yang ada dalam diri kita, pribadi-pribadi yang ada dalam jiwa kita, yang suatu saat mampu untuk mengalahkan kesadaran ego identitas kita, sehingga ego identitas kita akan terbawa oleh pengaruh kompleks tersebut dan akan mampu membuat keputusan yang ego kesadaran kita sama sekali tidak bisa lawan dan tidak bisa kontrol. So, kompleks bersifat sangat personal dan unik bagi setiap individu, terbentuk berdasarkan pengalaman hidup, terinteraksi sosial, dan faktor lainnya. Ciri-ciri kompleks memiliki muatan emosional. Kompleks selalu disertai dengan emosi yang kuat, baik positif maupun negatif. Kompleks memiliki otonomi, artinya ia dapat muncul dan mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang di luar kesadaran dirinya. Kompleks juga cenderung berulang dalam berbagai situasi dan bahkan pola hubungan atau interaksi. Kompleks juga memiliki polaritas, sering memiliki dua sisi yang berlawanan, misalnya cinta dan benci, kekuatan dan kelemahan, terang dan gelap, dan sebagainya. Beberapa contoh kompleks seperti misalnya mother complex. Kompleks ini berkaitan dengan figur ibu, baik ibu kandung maupun caregiver lainnya. Kompleks ibu atau mother complex dapat memunculkan berbagai macam perasaan dan sikap, misalnya seperti cinta, kekaguman, benci, dan takut. Father complex. Kompleks ini terkait dengan figur ayah. Kompleks ayah atau father juga dapat memunculkan berbagai macam perasaan dan sikap terhadap father. Kompleks inferior atau inferior kompleks. Kompleks ini muncul ketika seseorang merasa tidak mampu atau tidak berharga dibandingkan dengan orang lain. Kompleks inferior dapat memicu berbagai macam perilaku kompensasi, seperti berusaha terlalu keras untuk mencapai kesuksesan atau mencari perhatian dengan cara yang negatif. Kompleks kekuasaan atau power complex. Kompleks ini berkaitan dengan keinginan untuk memiliki kekuasaan dan mengendalikan orang lain. Power complex dapat mendorong seseorang untuk menjadi sangat ambisius, dominan, bahkan agresif. Nah, apa inti kompleks tersebut? Inti kompleks tersebut, inilah yang disebut oleh Jung sebagai archetype. Archetype adalah pola dan model perilaku kepribadian atau karakter yang mendalam dan sifatnya universal, yang muncul secara berulang dalam mitologi, legend, fairy tale atau cerita rakyat, dreams, dan juga kehidupan sehari-hari. Archetype juga muncul dalam bentuk peristiwa dalam kehidupan atau pergerakan dalam kehidupan.
Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Jung yang percaya bahwa archetype merupakan bagian dari alam bawah sadar kolektif manusia yang disebut juga dengan collective unconscious. Banyak jenis-jenis archetype dan contoh-contohnya. Misalnya ada hero archetype, mewakili karakter yang berani, kuat, berjuang untuk kebaikan. Mereka seringkali menghadapi tantangan besar dan mengorbankan diri untuk orang lain. Misalnya, contohnya di film The Legend adalah Superwoman, Wonder Woman, Superman, Harry Potter, tokoh-tokoh pahlawan dalam mitologi Yunani seperti Hercules atau Achilles atau tokoh-tokoh pahlawan lainnya dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, termasuk budaya Nusantara, banyak sekali tokoh-tokoh di budaya Nusantara yang mencerminkan hero archetype. Arjuna salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang dinamai dengan the villain archetype. Kebalikan dari pahlawan, archetype ini memiliki karakter yang jahat, licik, dan seringkali memiliki tujuan yang merusak. Contohnya dalam film Star Wars, Darth Vader, dalam Batman, Joker, dalam Harry Potter, Voldemort, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ada lagi the Sage archetype. Archetype ini mewakili karakter yang bijaksana, cerdas, dan memiliki pengetahuan yang luas. Mereka sering sekali menjadi mentor atau penasehat bagi karakter lain. Banyak contoh-contohnya seperti Gandalf, The Lord of the Ring, Dumbledore di Harry Potter, Yoda di Star Wars, dan juga mungkin di pewayangan adalah Resi Bhisma. So, banyak sekali contoh-contoh archetype yang lain. Akan tetapi, seperti tadi yang saya share, archetype bukan hanya soal kepribadian, tapi juga menggambarkan deskripsi kejadian. Misalnya, jatuh cinta juga merupakan salah satu jenis archetype. Seorang wanita yang memiliki insting untuk memiliki anak, dorongan untuk hamil dan memiliki anak, maka dinamakan juga mother archetype atau mother instinct ya. Dan banyak lagi contohnya, misalnya musim dinamakan juga sebagai archetype cycle atau musim. So, meskipun banyak sekali jenis archetype yang belum teridentifikasi, maka kita juga bisa menganalisis dan melakukan pengamatan yang objektif dengan cara memperhatikan mimpi kita. Apa perbedaan antara kompleks dan archetype? Meskipun keduanya berada dalam ranah psikologi Jung, kompleks dan archetype memiliki perbedaan yang mendasar. Satu, sifat kompleks pribadi dan unik bagi setiap individu, sementara archetype bersifat universal dan kolektif. Kompleks berbentuk berdasarkan pengalaman hidup individu, sedangkan archetype merupakan bagian dari alam bawah sadar kolektif manusia, termasuk leluhur-leluhur sebelum kita. Fokus kompleks berfokus pada pengalaman dan emosi pribadi, sedangkan archetype berfokus pada pola dan model perilaku yang universal. Akan tetapi, hubungan antara kompleks dan archetype meskipun berbeda, kompleks dan archetype dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi. Kompleks dapat diwarnai oleh archetype tertentu dan sebaliknya. Archetype dapat diaktifkan oleh pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kompleks. Contoh, seseorang yang memiliki mother archetype, seseorang yang memiliki kompleks mother yang kuat akan lebih mudah mengidentifikasi diri dengan archetype great mother. Di sisi lain, pengalaman-pengalaman yang terkait dengan mother kompleks dapat mengaktifkan archetype great mother dalam diri seseorang. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleks dan archetype. Jikalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya, dan Anda juga bisa klik link di bawah ini untuk Anda bisa browsing dan membaca banyak artikel di blog yang telah saya tulis. Sampai jumpa pada episode berikutnya.